semuanya, aku Samitra Edison, ini Jack, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai semuanya. Oke teman-teman, sekarang kita mau jalan-jalan ke Lembang Park and Zoo. Setelah sebelumnya kita udah review reptil dan ular apa aja yang ada di Kebun Binatang Bandung. Kalian boleh cek videonya kalau belum nonton ya. Boleh kalian cek dulu. Nah sekarang kita akan review ada reptil dan ular apa aja yang ada di Lembang Park and Zoo. Beberapa waktu lalu aku udah jalan-jalan ke sana dan ternyata di sana ada ular dan reptil yang di Kebun Binatang Bandung nggak ada. Jadi kalau kalian udah ke Kebun Binatang Bandung dan kalian mau ke Lembang Park and Zoo itu boleh banget karena di sana ada reptil-reptil dan ular-ular yang di Kebun Binatang Bandung itu nggak ada. Dan sebetulnya sama sih, di Kebun Binatang Bandung juga ada binatang dan reptil yang di Lembang Park and Zoo nggak ada. Jadi itu tuh kayak saling melengkapi mungkin ya, karena ada dua kebun binatang di Bandung. Jadi kalian kalau ada yang udah ke Kebun Binatang Bandung boleh coba ke Lembang Park and Zoo, dan kalau ada yang udah ke Lembang Park and Zoo bisa juga coba ke Kebun Binatang Bandung. Oke. Nah, tanpa buang-buang waktu lagi karena kalian di sini adalah untuk lihat ada reptil dan ular apa aja di Kebun Binatang Lembang atau Lembang Park and Zoo, maka ayo kita langsung telusuri ke sana. Selamat datang di Lembang Park and Zoo. Nah, untuk reptil di sini tuh disimpan di bangunan yang mirip kastil ini semuanya. Saat kalian masuk, di sebelah kiri ada bangunan yang kayak rumah dari kaca ini, dan ini tempat reptil paling luar biasa di Indonesia menurut aku. Atau bahkan di dunia. Ya, ini adalah tempat Varanus komodoensis atau komodo dragon atau komodo aja ya orang Indonesia bilangnya. Mana komodonya? Ini dia. Ya masih kecil, tunggu biar lebih dekat, biar lebih jelas. Nah ini dia. Ini komodonya masih kecil, tapi komodo itu adalah binatang atau lizard paling besar di dunia. Rata-rata ukurannya 2,5-3 meter dengan berat sekitar 90 kilo. Dia adalah lizard paling besar di dunia. Tapi walaupun badannya besar, dia bisa lari 20 km per jam loh. Cepat banget kan untuk ukuran badannya kayak gitu. Dia juga makannya banyak banget, bisa sampai 80% berat tubuhnya dia makan. Dia murni karnivora dan bisa makan apa aja yang basicnya daging ya, tapi biasanya mamalia besar sih di alamnya. Dan dia dilindungi, jadi kita nggak boleh pelihara komodo. Bye-bye little guy. Oke, kita lanjut yuk ke sana. Ada apa di enclosure yang itu ya? Wah, ini luar biasa juga nih. Hapunten ikut rekam ya. Oke, ini adalah Varanus salvadori atau crocodile monitor. Wah, ini pertama kali aku lihat yang aslinya ya. Dan ini panjang banget, lihat deh kalian. Rata-rata panjangnya itu 2,7 sampai 3,9 atau 4 meteran. Ini lebih panjang dari komodo, lihat panjang banget ekornya kan. Dia arboreal, makanya dia butuh ekor yang panjang. Nah, oh dia buka mata tuh. Ada bekas darah juga tuh kayaknya dia habis makan. Nah, untuk giginya sendiri, Salvador ini luar biasa. Dia bisa bikin gigi komodo itu kayak kerdil. Gigi Salvador itu besar banget, lebih besar dari komodo jauh. Dan desainnya itu bukan untuk mencengkram kayak monitor lain. Dia itu untuk mengiris dan merobek mangsanya. Dan menurut pendapat aku, ini salah satu dari selain komodo, biawak yang bisa dengan mudah membunuh manusia. Keren dan serem banget ya, Salvadori. Ya lanjut, di sini ada Varanus melinus atau Queen's Monitor, biawak kuning ya. Ini kerabat dekat sama Varanus indicus. Oh itu ada bekas luka di situ. Ini warnanya kuning dan motifnya kayak motif lebah madu. Ini ekornya ya. Ekornya ini kuat karena dia pakai buat berenang ya, jadi propeller gitu. Terus dia ini sayangnya jadi target perdagangan liar karena warnanya yang kuning itu. Ada bekas darah juga tuh, kayaknya dia baru makan juga nih melinus ini. Panjangnya sampai 1,2 meteran dan hidupnya bisa sampai sekitar 20 tahun lah ya. Ini info dari kebun binatangnya nih tentang Varanus melinus. Ya kita lanjut ke tetangga sebelahnya. Ini kayaknya pecinta reptil nggak ada yang nggak tahu binatang yang satu ini nih. Ini adalah Varanus salvator ya, atau Asian Water Monitor. Ini termasuk 3 monitor lizard terbesar di dunia selain komodo dan salvadori tadi. Rata-rata panjangnya 1,5 meter, tapi ada juga yang bilang sampai 3 meter. Dia itu suka banget di air, tapi ini sayangnya kandangnya kering. Ini water bowl-nya kecil dan sama kayak melinus tadi juga suka air. Habitatnya pun dia di banyaknya dekat air ya, kayak rawa, sungai, bendungan dan lain-lain. They give the name Asian Water Monitor for a reason. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Enclosure-nya bisa kelihatan ya. Nah, ada yang bisa tebak itu apa tuh?
Betul, itu adalah buaya muara atau Crocodylus porosus atau saltwater crocodile. Kita coba lihat info dari kebun binatangnya ya. Porosus ini, yuk kita sambil jalan deketin buayanya biar we get a closer look. Buaya ini adalah reptil terbesar di bumi ini. Bisa panjangnya sampai 6,5 meter, mungkin lebih, dengan berat bisa mencapai 1 ton. Dia juga punya bite force paling kuat di seluruh animal kingdom, yaitu 3.700 pounds per square inch atau sama dengan 210 kg per centimeter persegi. Nah, Dr. Erickson dari Florida State University pernah bilang gini nih, kalau kalian bisa angkat pick up truk, itu berarti kalian bisa lepas dari gigitan saltwater crocodile. Kebayang kan? Nah, itu tadi yang di luar. Sekarang kita coba masuk ke dalam kastil reptil. Ada apa di dalam sini? Kita lihat dari mulai yang ini nih, yang pertama kali kelihatan. Ada apa ya di sini? Kita lihat ada apa di sini. Karena nggak ada atasnya, kayaknya ini lizard deh. Di mana ya? Oh, ini nih. Ah, ini dia. Ini red tegu ya. Oke. Tegu adalah kadal besar dari Amerika Selatan ya, biasanya Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay dari sana, dan panjangnya bisa sampai 92 sampai 1 meter setengahan. Nah, yuk kita lihat info dari kebun binatangnya. Dia itu diurnal, omnivora dan terestrial ya, dan sangat populer di komunitas pecinta lizard. Nah, lanjut ke sini ada apa? Oh, masih kosong ini. Ini coming soon. Tapi kalau dilihat dari kandangnya, kemungkinan besar binatangnya akan arboreal. Penasaran? Semoga segera datang. Sebelahnya ini settingan desert, kayaknya reptil desert. Oh, bener. Ini leopard gecko ya, dari Timur Tengah kebanyakan ya. Ini sangat populer banget di antara para pecinta reptil. Nama leopard sendiri dari total yang wild type-nya total kan kayak leopard, jadi disebutnya leopard gecko. Dan uniknya dia tuh makan kulit shadingnya sendiri kalau habis shading, nggak kayak reptil lain. Terus dia tuh punya kelopak mata juga lucunya, dan kalau tidur tuh bisa merem gitu kayak orang. Dan kalau dia merasa terancam atau terjepit ekornya itu dia bisa putus, dan sayangnya kalau putus tuh tumbuhnya nggak kayak semula. Nah, ini info dari kebun binatangnya tentang leopard gecko. Selanjutnya di sini ada ular paling populer di kalangan pecinta ular di dunia. Ada yang tahu apa tuh? Kelihatan lagi ngumpat. Ya, ini adalah ball python atau royal python ya, kadang disebut juga, atau python regius nama latinnya. Dia disebut royal atau regius yang berhubungan sama kerajaan atau raja adalah karena dia di Afrikanya itu suka dipakai kulitnya sebagai pernak-pernik perhiasan raja. Lanjut ke tetangganya, di sini ada monotana tuh di bawah ya, itu monotana atau viper boa. Tapi settingan kandang ini kayaknya bekas monopohon deh, terus dipakai monotana. Nah, monotana ini sesuai namanya sukanya di tanah ya. Nah, karena bentuknya kepalanya agak segitiga gitu, jadi dapat nama viper boa kayaknya. Dan ini juga mirip Death Adder, jadi dia suka banget dibunuh kalau ketemu orang tuh, kasihan. Tubuhnya pendek, dia adanya di daerah Papua. Kita lihat infonya. Oh ya benar, ini bekas monopohon, tapi itu boa pohon Papuanya ditutup jadi boa Papua. Emang bener monotana masih boa Papua juga. Kreatif. Oke, sekali lagi kita lihat closer look. Bentuk kepalanya segitiga ya, kayak viper, tapi dia boa, makanya dia disebut viper boa. Lanjut, di sini ada itu tuh di atas di pojok. Nah, itu adalah Leophyton albertisi, atau yang ini suka disebut gold albert karena warnanya ya. Dia dari keluarga piton, bisa sampai 2 meteran panjangnya, suka makan mamalia, unggas, dan asalnya dari Papua. Emang Papua keren-keren ularnya. Kita lanjut ke sebelah. Oh, ada si kecil ini, Franus offenbergi atau peacock monitor dari Kepulauan Rote. Ini biawak kerdil ya, karena biasanya biawak tuh besar-besar. Ini panjangnya paling 60 cm maksimal, sekitar segitu. Dia suka makannya serangga, telur kecil, atau kadang pengerat kecil juga tuh, lihat. Dia lagi bertengger di ranting, suka banget kayaknya. Lucu banget sih emang ini. Tapi Franus offenbergi ini salah satu binatang yang dilindungi juga. Peacock monitor, keren-keren, biawak kerdil. Lanjut, langsung kelihatan nih ya, deket nih, kebetulan alhamdulillah. Ini dari Papua, bukan Papua lagi, keren-keren ya. Selain Papua, dari Australia juga ada ular ini, namanya adalah carpet python. Kenapa disebut carpet ya, carpet python? Itu karena ternyata adalah coraknya itu kayak karpet yang bernuansa oriental.
Jadi disebut carpet python. Ini settingan kandangnya arboreal ya, karena memang carpet python itu semi arboreal. Dan itu aku pernah lihat beberapa video carpet python lagi nangkep mangsanya, itu keren banget. Biasanya dia suka unggas ya yang di mangsanya, dan dia dibelit unggasnya sambil dia juga ngegantung di pohon atau di tiang listrik juga ada. Keren banget itu. Boom, di sini ada green tree python atau GTP. Ini ular gila anggun banget sih emang buat dilihatnya kayak gini, lihat. Warnanya hijau, keren banget. Ular ini fully arboreal ya. Dari Papua lagi tentunya. Banyak tipe dan beda lokality, beda tampilan. Buat aku paling favorit itu aru karena hijau terus ada semi-semi putih kayak salju gitu, itu keren banget. Dan ini menurut aku salah satu binatang yang punya convergence evolution sama ETB atau Emerald Tree Boa. Giginya juga lebih panjang daripada piton yang lain karena ciri khas arboreal biasanya giginya lebih panjang. Dan dia tuh warnanya bisa berubah dari bayinya biasanya kuning atau merah jadi hijau. Keren. Lanjut, kita di sini ada Pac-Man. Ini bukan reptil tapi amfibi, tapi nggak apa-apa, sekalian aja kita bahas. Ini juga banyak yang pelihara ya. Pac-Man itu dari Amerika Selatan. Biasanya dia makan mamalia kecil, serangga, cacing. Dia juga kayak kataku tadi popular pet, dan dari warnanya kayaknya. Warna aslinya colorationnya hijau, yang ini sepertinya albino. Hidupnya bisa sampai 5 tahun. Lanjut, di sini ada dipong atau blood python ya. Biasanya suka disebut dipong itu adalah 3 jenis ya, ada Brongersmey, ada Curtus, dan ada Breitensteini. Persebarannya ada di Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera 2, di Kalimantan 1. Kalau yang ini kayaknya Kalimantan ya, berarti ini Python Breitensteini. Itu ciri khasnya dari badannya itu pendek, tapi kekar dia. Dan dia adalah ambush predator, jadi dia suka nunggu mangsanya dan dia suka menyergap kalau mangsanya lewat. Itu sangat kuat, jadi bahkan ketika dia menyergap itu seperti dia melompat karena saking kuatnya dorongannya. Lanjut, di sini ada retic ya, tapi dia bukan yang wild type, dia yang morph, dan ini morphnya itu tiger. Morph itu beda warnanya aja sih, semuanya itu sama. Jadi ada mutasi genetik yang berbeda dari wild type-nya. Morph itu beda dengan kelainan genetik ya. Jadi kalau kelainan genetik itu contohnya ular 2 kepala. Kalau morph itu mutasi genetik, jadi yang berubah hanya warnanya aja. Kalau di pet trade gini yang morph itu harganya biasanya lebih mahal, tapi peminatnya banyak juga. Lanjut, di sini ada temannya Cornell sama Frosty ya. Ini adalah corn snake dari Amerika. Ya, ini adalah salah satu kayak ball python tadi, pet snake yang paling populer. Dia nggak berbisa dan asalnya dia itu sangat membantu dalam pembasmian hama tikus ya. Dan dia diurnal, aktifnya di siang hari. Nama corn snake sendiri katanya karena dia dulu banyak ditemukan di lumbung jagung, makanya dia disebut corn snake. Tapi dia pure makannya tikus karena dia masih keluarga sama red snake juga. Lanjut ya, di sini ada saudara dekatnya yang tadi. Kalau di sana red tegu, ini ada Argentine black and white tegu. Di sini warnanya black and white. Kalau kalian tanya sih favorit tegu aku ini nih, yang ini, black and white tegu. Dia itu pintar, kadal besar ya, yang pintar, dan dia juga bisa di target training loh. Dan dia tumbuhnya cepat. Dewasanya itu bisa di kisaran 2-3 tahun tuh udah dewasa. Nah, itu untuk tegu. Lanjut, di sini ada BTS, bukan boyband BTS tapi BTS Blue Tongue Skink. Ya, di Indonesia sendiri ada di daerah Indonesia Timur dan di luar ada di Australia. Panjangnya bisa sampai 60-70 sentian. Mereka itu friendly, tapi punya rahang yang kuat juga. Lidahnya biru dan kalau merasa terancam dia suka buka mulut memperlihatkan lidahnya itu. Makanannya biasanya buah-buahan, cat dan dog food juga bisa. Oke, di sini apa ya? Kayaknya kosong ini. Oke, sebelahnya aja ya. Nah, di sebelahnya ini ada Molu ya. Dia adalah salah satu ular paling besar di dunia, anaconda, retic, dan dia adalah salah satu ular terbesar. Tapi di Indonesia sendiri dia itu dilindungi. Dan lucunya kalau di Florida di Amerika sana dia tuh invasif dan malah diburu sama orang-orang, sama pemerintah, dikasih hadiah buat yang dapat python ini, Burmese python. Dia itu asalnya dari Asia Tenggara atau Selatan juga ada. Dan luar biasa deh besarnya. Anaconda, retic, Molu, dan African rock python, mereka besar. Lanjut, di sini ada si arboreal igi ya, iguana. Asalnya dari
Amerika Tengah, Amerika Selatan ada. Dia fully arboreal juga. Dia itu diurnal, aktif di siang hari. Makanannya suka makan sayur, buah-buahan. Hidupnya 8 tahunan kalau di alam, sekitar 10 tahun kalau di pelihara biasanya dengan baik, 10 tahun. Dan kayaknya Godzilla tahun 98 itu filmnya terinspirasi dari iguana deh bentuknya, coba kalian perhatiin deh. Ya, di sini ada Reticulated Python, sanca kembang, ular. Sekali lagi ular terpanjang di dunia dan itu Indonesia punya ya. Oke, kalau di sini ada, ini lizard paling populer juga nih, salah satunya di kalangan para pecinta lizard. Ya, udah bisa kelihatan, aku yakin kalian udah tahu apa ini. Betul, ini adalah bearded dragon. Asli Australia ya. Ada beberapa jenis, tapi yang paling populer jadi peliharaan itu Central Bearded Dragon atau Pogona viticeps ya. Habitatnya di gurun dan dia omnivora dan diurnal. Yuk kita kesini lagi ke retic yang tadi agak susah tadi rekam dekat, sekarang bisa. Oke, ini adalah wild type-nya ya dari retic. Kalau tadi kita lihat tigernya, morphnya, ini adalah wild type-nya dan ini cukup besar dan dia masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Dan yang satu ini dia lagi bertengger di atas dan bener kan dia tuh cukup nyaman juga karena emang dia semi arboreal. Kecuali udah berat banget dia pasti turun ke bawah. Dianya udah besar banget gitu. Lanjut yuk. Di sini ada soa layar atau Sylvan Dragon. Nah, ini another dragon ya. Nah, ini yang amboinensisnya. Wow. Ini tuh kalau yang amboinensis ini adalah agamid lizard terbesar di dunia. Panjangnya itu bisa lebih dari 1 meter. Lihat tuh layarnya. Keren banget kan, kayak Spinosaurus ya, kayak binatang dinosaurus yang besar itu. Kalau nonton Jurassic Park 3 pasti tahu deh Spinosaurus. Ini asalnya dari Ambon dan juga dari Papua. Nah, itu semua reptil yang ada di dalam kastil. Sekarang kita keluar yuk dan lihat apakah masih ada di luar. Di sini kosong, nggak ada. Terus sebelah kiri ini ada, masih buaya muara yang tadi ya. Tapi yang di sini sepertinya dia itu lebih besar. Ayo kita lihat ya. Nah, ini udah jauh lebih besar daripada yang di depan tadi, porosusnya. Dan warnanya juga lebih gelap. Binatang dengan gigitan paling kuat, 210 kg per cm persegi itu kalian kayak ditindih pickup truck tapi dengan gigi gitu. Bahkan hampir setengahnya T-Rex. T-Rex itu sekitar 8.000 pounds per square inch. Ini hampir setengahnya. Keren, porosus. Lanjut, dan ini sepertinya terakhir ya yang ada di sini adalah red-eared slider. Kita lihat lebih dekat dan itu mereka. Mereka itu hidupnya bisa sampai 20-30 tahun. Makanannya itu biasanya sayuran, buah-buahan, pelet, serangga, ikan, cacing, banyak banget kan. Biasanya habitat alamnya itu di kolam, rawa-rawa, sungai-sungai yang tenang airnya. Mereka itu diurnal dan sangat sosial. Lihat, mereka sangat happy bareng-barengan kayak gitu terus. Mereka itu jago renang, tapi lebih suka basking sebenarnya, berjemur gitu di bawah matahari. Padahal kulit mereka udah tan kayaknya. Ini pendengarannya mereka itu kurang, tapi penglihatannya itu bagus dan mereka sangat sensitif terhadap getaran di air. Biasanya mereka langsung kabur kalau ada getaran. Gitu deh. I think it's all. Di sini semua hewannya udah kita review. Keren banget semuanya. Nah, itu tadi teman-teman semua review reptil yang ada di Lembang Park and Zoo. Ya, ada ular dan ada reptil berkaki tentunya. Nah, apa binatang favorit kalian? Kalau favorit aku sih di sana ada komodo, green tree python, dan Varanus salvadori. Kasih tahu binatang favorit kalian yang udah kalian lihat tadi di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini aja video kita kali ini. Kalian juga boleh komen di kolom komentar tentang tempat mana lagi sih yang harus aku review selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak udah stay tune di sini dan bye.